Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita kitab Risalah Qusairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sarbarokah, anak cucu soleh dan solehah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan, kita buka halaman 295. Masih membahas tentang al-istiqomah, keajegan, terutama istiqomah berkaitan dengan ibadah. Nek kalau wingi sampun kula terangaken bahwa istiqomah itu bisa dalam pengertian akidah, bisa dalam pengertian syariah. Jadi bisa dalam pengertian akidah. Jadi walladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Jadi dari sisi akidah, maka kalau dia bisa istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka engkau akan memiliki alla takhafu wa la tahzanu. Orang duweni rasa wedi lan orang duweni rasa susah. Iku keistimewaane istiqomah dalam akidah. Nah, karena akidah maka memunculkan syariah. Jadi memunculkan bisa istiqomah dalam kaitannya dengan syariah. Ya, syariah dalam pengertian ibadah. Jadi bisa dalam pengertian ibadah sampai pada tingkat ubudiyah. Jadi bisa istiqomah. Nah, kalau kita sudah sampai tingkat ini, maka Allah akan memberikan karomah. Karomah itu nanti pada bagian akhir dari kajian kitab niki dijelaskan secara rinci. Maka kita hendaknya ketika istiqomah fastaqim kama umirtu.
Jadi fastaqim kama umirtu. Istiqomahlah sebagaimana yang saya perintahkan. Jadi kalau begitu ya istiqomah ini apa yang diperintahkan oleh Allah itu tekanannya baru pada tingkat syariat. Sebab wis bisa istiqomah dalam syariat, maka secara tidak sengaja kita akan bisa istiqomah sampai tingkat kalau syariah ibadah, maka sampai tingkat ma'rifat. Jadi keistimewaannya itu seperti diberikan oleh Allah otomatis. Jadi diberikan oleh Allah ya otomatis. Makanya pada hadis berikutnya disebutkan Nabi bersabda istaqimu ya. Istaqimu walan jadi istaqimu walan tuhsu. Jadi tegaklah, istiqomahlah, jangan diperhitungkan. Nah, nanti akan seperti terjadi dengan istiqomah itu bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Dimiliki keajegan yang telah diberikan, keajegan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Kita istiqomah dari sisi syariat, tapi nanti akan bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi, gak kroso gitu. Ya. Jadi gak kroso. Makanya kalau ada orang yang dia sudah mendapatkan karomah, dia sendiri tidak terasa dengan keistimewaan itu. Ya. Jadi tidak terasa. Kok ya moro-moro tadinya begini gitu ya. Itu karena apa? Karena istiqomah ya syariat, istiqomah ibadah nanti dengan sendirinya akan bisa masuk ke wilayah yang tinggi, yakni istiqomah fil ubudah. Berarti bisa wasil, bisa ketemu marang Gusti Allah. Maka dengan begitu ya istiqomah adalah penyaksian Anda pada waktu bersamaan dengan pelaksanaannya ya. Itu nasihat dalam asyibli. Pokoknya istiqomah dalam syariat ya. Maka engkau akan mencapai tingkat yang sempurna. Jadi walaupun istiqomah itu ada pada tingkat rendah dan mriki. Jadi niki istiqomah nanti akan masuk pada wilayah yang lebih tinggi. Cuma istiqomah wae gitu ya. Nanti akan naik pada tingkat yang lebih tinggi yakni akoma bahkan sampai tingkat koma gitu ya. Koma itu teman-teman wis teman-teman ajek gitu. Wis teman-teman ajek dan disitulah yang terjadi bahwa orang sudah tingkat koma itu adalah kesempurnaan. Kita tidak usah mengejar, cukup mengejar istiqomahnya akan mencapai dengan sendirinya tingkat koma tumaknina, keantengan, keajekan. Nah disinilah maka para ulama itu menekankannya hanya pada kata istiqomah. Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi wa alla wistaqamu apabila engkau istiqomah di jalanku ini ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, pasti aku akan beri air yang segar. Istiqomah toh. Berarti kalau begitu dengan istiqomah akan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi istiqomah cara syariat nanti bisa masuk ke tingkat yang lebih tinggi.
Maka dari sini saya pernah mendengar dari guru kami, ya. Jadi Imam Abu Bakar Muhammad bin Husin Al-Fawraq bin Fawraq, enten sing maca Furaq, ya. Dia mengatakan, ya. Jadi mengatakan sir dalam istiqomah, ya. Jadi sir rahasia istiqomah, ya. Jadi apa rahasia istiqomah adalah sir penuntutan, ya. Jadi sir penuntutan. Jadi kalau kita bicara istiqomah seperti yang tadi saya gambarkan, maka kalau kita istiqomah itu ada sir. Sir itu rahasia. Jadi rahasia yang kita tidak bisa, mungkin kita tidak menyadari bahwa kita sudah mendapatkan sir itu. Ya. Jadi kita sudah mencapai tingkat itu. Ya. Maka apa yang didapat dari sir adalah seperti penuntutan. Jadi penuntutan, ya wis pokoknya istiqomah, engko bisa tingkatane tingkat koma. Tidak usah kita mengejar tingkat yang tinggi, yang rendah saja itu bisa mencapai tingkat yang tinggi. Maka dengan demikian, ya, jadi artinya para pelaku sufi, ya, jadi para pelaku sufi meminta, ya, pelaksanaan sikap pada al-haq, ya, dengan didasarkan pada nilai-nilai, ya, jadi nilai-nilai tauhid, jadi nilai-nilai tauhid. Kemudian mereka menetapi, ya, janji-janjinya dan menjaga batasan-batasan hukumnya. Jadi pokoknya kita mau istiqomah, kita akan mendapatkan siri dari istiqomah. Apa sirinya? Kita akan mencapai tingkat koma. Jadi syariat itu kudu ditetepi. Jadi kita ini melakukan sholat, kudu istiqomah. Nanti ada sirnya, ya. Jadi ada sir rahasia. Jadi ada sir rahasia. Bahkan nanti akan sampai pada tingkat sirrul asror. Jadi rahasianya rahasia. Jadi lebih dalam lagi. Gitu. Jadi kalau sir itu mungkin akoma, kalau sirrul asror itu sudah tingkat koma. Dan itu sudah kita capai. Dan itu sudah kita capai. Cuma kita tidak memperhatikan itu. Ya. Jadi tidak memperhatikan. Makanya di sini disebutkan wa allawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi wa allawis taqamu, nek seliramu istiqomah ala tariqati, marang jalanku ini, la asqainahum, pasti aku akan memberi minum kepadamu, kepada mereka, ma'an ghadaqa, air yang segar. Sudahlah istiqomah ajeko ibadah, engkau seliramu oleh keistimewaan yang kamu tidak merasakan, itu ya. Jadi mendapatkan keistimewaan. Makanya di situ disebutkan bahwa sapa sing istiqomah bakale oleh karomah. Jadi oleh karomah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka karomah itu adalah, kalau kemarin saya jelaskan, apa? Jadi apa karomahnya? Atau kalau disebutkan sapa wong sing istiqomah bakale oleh karomah. Karomah apa? Ya istiqomah itu. Padahal di sini dia
kalau sudah istiqomah, dia akan dapat karomah. Karomah itu sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Ya, jadi tidak dimiliki. Jadi kalau gambarannya ya begini, ya. Jadi gambarannya begini. Ya, ini orang awam. Jadi di sini awam. Nah, dia akan bisa mencapai di sini masuk sini. Nah, ini tingkat kewalian. Jadi tingkat kewalian dia akan bisa masuk ke sini. Nah, di sini ada karomah. Jadi kita akan mendapatkan karomah itu. Ya. Jadi akan mendapatkan karomah, keistimewaan. Ya mungkin kita sering bertanya, oh, apa keistimewaan saya? Ya mungkin kita tidak mengetahui keistimewaan kita. Biasanya kalau ada orang sudah menerima keistimewaan, itu malah cerita. Ya. Padahal dia sudah mendapatkan keistimewaan barokah istiqomah. Lalu cerita, ya itu berbahaya, bisa menjadikan dirinya itu murmunggu. Makanya biar orang lain saja yang membaca, bukan dia sendiri. Gitu. Jadi bukan dia sendiri. Jadi biar orang lain, ya orang lain yang akan membaca karomah kita. Ya. Jadi orang lain yang akan membaca karomah kita. Jangan kita kemudian mengatakan saya ini mendapatkan karomah begini, tidak. Biar orang lain. Makanya banyak penelitian, ya baik niku ten Jogja dan kiai-kiai sing pun tilar donya. Nah itu mulai diteliti. Dia anak-anak mahasiswa itu ya meneliti karomai kiai iki. Ya, karomahnya, tapi biasanya sudah meninggal dunia. Karena ketika bergaul, ketika ya melok ngaji, apa yang pernah disampaikan. Dan di situ ada pandangan yang mengarah kepada kekaromahan. Kulo nate ten Aceh, dan sebuah buku kecil ngaten. Ya. Niku karomah Kiai sinten. Kulo padosi bukune ketelisut kesuwen. Ya. Nah, niku meneliti. Nah itu barulah orang lain yang membaca. Jadi kaya Gus Dur karomah ya tidak dia sendiri yang ngomong. Saya ini punya karomah begini, ya orang lain. Gitu. Jadi biasa lagi ngomong karomai, itu metu sombong ya. Jadi karena apa? Memiliki kelebihan. Wong niku lek wis memiliki kelebihan ya biasanya kecenderungane ana metu sombong ya. Kelebihan ilmu ya sombong, kelebihan duit ya sombong, kelebihan jabatan bisa sombong gitu. Karena ada kelebihan gitu ya. Padahal kelebihan itu peparingi Gusti Allah. Ya. Bukan dia, itu pemberian Allah itu. Jadi kalau begitu ya, jadi kalau begitu yang membaca karomah itu orang lain. Silakan orang lain saja. Mungkin si A ini ada karomahnya, cuma kita tidak tahu. Ya. Cuma kita bisa membaca. Jadi membaca. Makanya banyak santri-santri itu ya, kepingin supaya oleh karomah ketularan karomai kiai ini. Gitu ya. Ketularan karomai gurune. Gitu ya. Nah, karena apa? Ya, karena Nabi itu
pernah menyatakan, dan itu dipraktekkan dening seorang ulama sufis yang mengembangkan thariqah Suhrawardiyah. Ya thariqahnya itu ya seperti kita semua, ya baca Allah, Allah dzikir siri, ya la ilaha illallah dzikir jahr, ya. Jumlahi ya podo, ya. Tapi ada perbedaannya. Jadi dia selalu ya mempraktekkan karena cahaya itu diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan kita tidak tahu siapa yang diberi. Maka dia kalau Jumatan itu pulang dulu, itu menatap wajah orang yang baru keluar dari Jumatan. Karena Nabi mengatakan di antara hambaku ada yang diberi cahaya oleh Allah. Apabila Anda menatapnya, ya bahkan lebih dari itu, Anda menyalaminya, maka cahaya itu akan berimbas pada Anda. Dan Anda akan merasa ada keterpengaruhan secara rohani dari orang yang mendapatkan cahaya itu kepada orang lain. Jadi ada keterpengaruhan. Nah itu yang tidak pernah dilakukan banyak orang. Makanya tradisi ini Masjid NU niku lek mari jamaah wis mari salam ya maro ngadeg salaman siji-siji. Ya salaman. Itu tujuannya apa? Ya itu tadi lek nguwasno tok iku lho wis bisa terimbas dengan cahaya. Bagaimana dengan salaman? Nah kita tidak tahu siapa orang itu. Karena itu kan semua dirahasiakan ya oleh Allah. Nah, seperti kalau kita ini semuanya begini kumpul, nah, nanti dia akan ada yang diberi cahaya oleh Allah. Makanya kalau sampai akan pilih kita niki mlebet masjid, maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nek metu niku maca subhanakallahumma. Jadi dari Allah menjadi anta. Berarti kalau begitu sudah dia mendapatkan cahaya. Cuma ngeten iki jarang dipraktekake. Ya. Sing kadang nggih kita wonten majelis apa tahlil utawa ngaji, monggo kita akhiri kalian sesarengan maos kafaratul majelis. Nah, padahal awalnya mestinya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah dhisik. Bareng ke terakhir subhanakallahumma. Gitu. Makanya enten tiyang ngimami niku. Maca la ilaha illallah. Barang terakhir mboten Muhammadur Rasulullah mboten. Tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi mari ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus terakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena tujuannya zikir niku al-qurbu minallah. Nah, begitu selesai ya mewujudkan bahwa kita sudah dekat dengan Allah. Maka kalimatnya tidak lagi la ilaha illallah tapi la ilaha illa anta. Makanya dalam satu masjid ada yang imamnya itu membaca itu terakhir karena dia prinsipnya itu adalah dalam rangka al-qurbu minallah. Nah, jadi kalau begitu, jadi orang yang dia sudah berada pada tingkat istiqomah, paham,
maka dia bisa masuk ke wilayah yang lebih tinggi. Wis gak usah terus kadek mikir-mikir untuk munggah tingkat indah, karena itu pemberian dari Allah. Nah, dari sini Allah tidak mengatakan ya. Jadi sakoinakum. Jadi bukan sakoinakum tapi la askoinakum, yang bermakna kami memberi minum mereka ya. Tetapi mengatakan askoinakum ya. Ini berarti yang bermakna kami benar-benar memberi mereka minum. Jadi la askoinakum, la askoinahum ma'an, betul pasti, pun betul usah khawatir. Jadi kalau kita ini wa alla wistaqamu alat tariqati la askoinahum ya. Jadi la askoinakum ma'an gotako. Jadi pasti diberi. Jadi tidak usah khawatir. Aku kok gak iso munggah-munggah derajate ya. Tidak usah. Itu dipastikan Allah yang akan memberi kepada kita ya. Maka Junaid al-Baghdadi pernah menyampaikan bahwa saya pernah bertemu seorang pemuda di bawah pohon raksasa, jadi pohon yang sudah tua, yang besar. Ya. Di daerah pedalaman. Ya. Pemuda ini merupakan salah seorang murid sufi, ya murid sufi yang sedang menjalani laku batin dan sedang duduk ya di bawah suatu pohon besar itu ya. Kemudian ditanya, apa yang membuatmu duduk di bawah pohon ini, kata Junaid. Maka dia menjawab, mencari hal yang hilang. Kula niki goleki perkara sing ilang. Ya. Saya pun saya pun juga mencari hal seperti itu. Ya. Apa yang membuatmu ya, pindah dari duduk di sini? Apakah kamu itu tidak bisa mencapai di sana, tapi kok golek ndek kene? Biasanya enten to tiyang niku kok ndek kono kok gak berhasil, mungkin tempatnya kurang sepi gitu ya. Dia mengatakan, saya menemukan apa yang saya cari ya, ternyata ada di tempat ini. Karena itu saya pindah dan menetapinya tetap begini meriku ya. Jadi kalau begitu, seandainya kita ini sudah punya tempat untuk bisa dan istiqomah di rumah kita atau di masjid. Kalau di rumah kita tetap di situ. Ya, tapi kalau kita belum bisa merasakan, belum bisa mendapatkan sesuatu yang saya anggap hilang, maka itu bisa kita pindah, mencari tempat yang lain. Karena nanti akan diberi oleh Allah. Makanya mengapa Nabi Ibrahim itu nek ndonga ya mesti ndek kono. Di makom Ibrahim itu makom Ibrahim itu duduk kuburane Nabi Ibrahim, tapi dia di situ. Makanya kalau kita punya tempat, kita usahakan tempat itu jangan pindah ya, karena itu seperti kita bangun makom Ibrahim.
Makanya enten kula nggak ada ya santri niku. Lek salat niku mesti lek wayahe ngaji mesti di pojok. Kula titeni, mesti di pojok. Wis gak ngomong karo kancane gak apa. Lah kalau wingi niku izin ten kula, Pak, kula mboten saged tumut ngaji. Kula badhe riyadhah 41 dina. Lho nang ndi sampean riyadhah? Kula riyadhah ten Mojokerto. Ya. Kula mboten takon lebih dalam. Ya. Jadi dia itu seperti sudah mendapatkan ya keistimewaan, yaitu la asqainahum ma'an ghadaqo. Ya. La asqainahum ma'an ghadaqo. Nah, Junaid al-Baghdadi saja heran ya. Jadi heran kepada pemuda itu kok bisa, padahal kalau Nabi Ibrahim saja menetapi di situ. Akhirnya dia bisa karomah, tapi dia kok pindah ya di bawah pohon yang besar di pedalaman. Nah ini keheranan Junaid al-Baghdadi ya. Jadi oleh karena itu ya dia bergumam, saya tidak tahu mana yang lebih mulia. Apakah tetapnya ya istiqomah karena pencarian suatu hal yang hilang ya, jadi suatu yang hilang, atau tetapnya pada waktu pada suatu tempat yang di dalamnya diperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi Junaid al-Baghdadi heran lah, ya kok sesuatu yang hilang dicari. Padahal sesuatu yang hilang itu tidak usah dicari. Anda tetap di situ saja. Nanti yang hilang itu akan kembali. Nah, ini ilmu sufi. Jadi ilmu sufi itu lah cara wong kelangan. Gak usah digoleki nang di India, goleki ono di kono iku ae. Engko ketemu dengan sendirinya. Jadi mbok ketemu karena moro-moro pikirane itu ada inspirasi yang datang yang diberikan oleh Allah ya, atau mungkin ada sesuatu yang lain, ada bisikan hati gitu ya. Makanya istiqomah itu ya wis pokoknya wis istiqomah sampai meningkat tingkat makom ya, makom Ibrahim. Jadi itu karena Nabi Ibrahim itu selalu berada di situ nek ndonga, sampai nek panjenengan ningali makom Ibrahim itu ana delamaane Nabi Ibrahim loro ngecap di watu ya. Apa niku titikan apa asli gitu ya. Lah itu tapi lek gak ngerti dikira iku kuburane Nabi Ibrahim, ngaji ini turun tutup nggih. Padahal itu istiqomah Nabi Ibrahim sampai mencapai tingkat makom Ibrahim. Tapi makom itu tutup makam, oleh diterjemahkan bahasa Indonesia malah kuburan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah istiqomah kita, walaupun dalam kaitannya dengan ibadah saja, dan kita belum bisa mencapai tingkat yang tinggi, maka tetaplah berada di situ. Ya. Jadi tetap berada di situ. Dan itu akan menjadi makom kita. Ya, jadi menjadi makom kita. Seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Gitu. Bila enten pertanyaan, monggo. Jadi pertanyaan yang pertama, menika yang berkaitan dengan ibadah yang istiqomah. Pun ibadahnya tidak perlu kemudian kita mengejar sampai tingkat ubudiyah atau abudah. Tapi ibadah tok itu bisa mengangkat sampai tingkat yang lebih tinggi, gitu ya.
Makanya kita tidak perlu khawatir. Jadi tidak perlu khawatir, ya kalau kita ingin mencapai tingkat yang tinggi, itu kemudian kita melakukan hal-hal yang lain, sudah itu aja. Ya. Jadi tidak perlu kemudian nambah-nambahi, pokoknya sholat wajib perlu disempurnakno, ya dikai, ya ditambahi wiridan, ya sing jangkep, ya kayak wiridan subuh niku kan ingkang kita lampahi kala wau kan jangkep, lah terus ditambahi sholat-sholat sunnah. Nah, itu aja sudah. Ya. Soal atine ora iso anteng ya wis gak apa-apa tandangi ae gitu ya. Engko moro metu dhewe gitu ya. Jadi engko berhasil dengan sendirinya. Ya, jadi di sini tetap bicara tentang istiqomah, tapi sholatnya ora ajek di tempat niku, ya. Jadi selalu pindah-pindah. Nah, makanya kan kita ini masjid itu kan gak koyok gereja. Lek gereja ku jamaah tetap. Nah, masjid kita niki mboten. Jamaah iki ini mari ngono rono wis sak senenge dhewe gitu ya. Jadi itu masa ono kita niki nyumerapi padalan jenengan niki jamaah masjid pundi. Ya masjid Dindi. Soalnya dan pundi-pundi ngeten. Lah niki kan malih gak iso istiqomah gitu ya. Jadi ndak iso istiqomah. Makanya nek ngoten supaya bisa karomah. Itu ada satu yang mesti kita amalkan. Umpamanya kita di rumah, itu ngamal nopo? Maca Quran, umpamane satu juz. Ya wis di ruangan iku wis aja pindah-pindah. Jadi aja pindah-pindah. Lah disitulah yang menjadikan ya ada atar, ya. Ono labete dalam batin kita itu. Jadi ono labete. Nek liyane iku ya penambahan dari apa yang kita lakukan secara istiqomah. Makanya enten tiyang niku ten griyane enten ruangan ya. Nek ngarepe niki enten Quran gedhe gitu. Disoroti lampu jane padang. Kemudian nek salat dia ya karo maca niku. Dadi umpamane nek rakaat 1 halaman, 2 rakaat 2 halaman. Ya wis iku diwaca dhewe. Lah kalau dia selalu berada di tempat itu, walaupun itu sholat sunnah, sholat apa, sholat nafilah, tidak apa-apa. Tapi tempatnya itu tetap. Nah itu akan memunculkan ya kondisi batin yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi dia tidak kemana-mana gitu ya. Jadi tidak kemana, yang di mana-mana itu menyempurnakan yang istiqomah itu. Makanya istiqomah itu kan ya itu sama dengan wiridan. Bacaan tertentu yang dibaca pada waktu tertentu secara kontinu dan di tempat tertentu. Jadi di tempat tertentu. Itulah yang menjadikan seseorang akan mendapatkan karomah. Cuma makom kulon jenengan iki makom sing gak iso istiqomah ya. Ya makom gak iso istiqomah. Akhirnya karomah itu ya ono tapi gak iso maksimal gitu ya. Nah, itu sudah termasuk bagus gitu ya. Termasuk pun bagus. Jamaah ingkang kula hormati, kula kinten niku ingkang saged kula aturaken mugi-mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.